Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai renungan kami dan juga kekuatan iman dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti, memahami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini terus berjalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak perjalanan yang terhenti oleh karena situasi, oleh karena kondisi yang memburuk, sehingga mereka harus berhenti melakukan perjalanan karena tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kemampuan. Apa saja bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang bisa menghentikan perjalanan hidup kita pun itu bisa terjadi. Namun percayalah, ada janji yang Tuhan berikan bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Andalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan teruslah berjalan. Tuhan menyertai dan juga Tuhan menolong kita. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yosua pasalnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada tawaran yang Allah berikan kepada kita untuk supaya perjalanan kita berhasil dan juga beruntung, yaitu mengandalkan Tuhan dengan izinkan firman itu hidup di dalam hidup kita. Izinkan firman menguasai kita. Sehingga kalau firman itu yang menguasai kita, firman itu juga yang akan menuntun perjalanan kita. Walaupun sulit, walaupun sukar, walaupun ada rintangan, tantangan yang mungkin bisa menghalangi, kalau firman itu berkuasa dalam hidup kita, firman itu hidup, dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berjalan, untuk tidak berhenti, untuk tidak terhentikan, karena Allah lah yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini kepada kita. Hal-hal yang kita butuhkan agar kita bisa terus berjalan, walaupun kondisinya mungkin kurang membaik, atau kondisinya mungkin kurang bersahabat dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa kita akan terus berjalan. 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama, hal yang saya perlukan dan kita butuhkan untuk supaya kita terus berjalan, yang pertama adalah kekuatan. Kalau ada kekuatan, kita akan terus berjalan. Rintangan memang akan datang, masalah memang akan kita lihat dan bahkan mungkin kita alami. Tapi percaya bersama Yesus, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya kita butuh kekuatan. Dan kekuatan itu dari siapa? Kekuatan itu dari Allah. Untuk kita berjalan terus, kita butuh kekuatan, dan kekuatan itu datangnya dari Allah. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat 15, Alkitab menuliskan, dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan kita. Sekali lagi, dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan kita. Percaya terus kepada Tuhan, hadapi masalah dengan ketenangan, dan kita akan mengalami ada kekuatan yang Tuhan impartasikan dalam hidup kita. Sehingga walaupun ada rintangan, kita akan terus berjalan. Kita akan terus berjalan. Sekali lagi, saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian akan terus berjalan sampai kita menuju ke tujuan yang sebenarnya. Yang kedua, apa yang saya perlukan? Apa yang kita perlukan untuk kita bisa berjalan terus walaupun ada rintangan dan tantangan? Yang kedua, motivasi. Motivasi. Saya butuh motivasi. Orang-orang di sekitar kita bisa memotivasi kita. Peristiwa dan juga keadaan bisa memotivasi kita. Namun satu hal yang kita harus percaya, bahwa Allah lah sumber segalanya. Alkitab menuliskan dalam kitab Amsal 23 ayat 18 bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Biarlah itu yang menjadi motivasi kita, sehingga tidak akan menghalangi untuk kita terus berjalan. Karena kita tahu bahwa jaminan Allah masa depan ada, harapan tidak akan pernah hilang. Kita akan melihat anugerah Allah, berkat Allah, mujizat Allah akan terjadi dalam hidup kita. Ini yang kedua.
yang kita butuhkan. Dan yang ketiga yang saya perlukan dan Bapak Ibu butuhkan untuk terus berjalan, yang ketiga, visi atau tujuan. Mari kita mau percaya bahwa Tuhan akan selalu ada, menyertai, tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan ada selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kepada kita kekuatan. Itu sebabnya taruh di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita punya tujuan ke depan. Sehingga halangan-halangan yang menghalangi kita, kalau kita belum sampai ke tujuan, kita akan terus berjalan. Biarlah ada visi dalam kehidupan kita. Tujuan kita, sorga yang mulia. Tujuan kita, melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Tujuan kita, meraih hadiah, panggilan surgawi. Biarlah itu yang menjadi tujuan hidup kita. Dia akan membuat kita tidak berhenti walaupun ada tantangan dan juga walaupun ada rintangan yang datang, yang mau menghalangi kita. Filipi pasal yang ketiga saya bacakan bagi kita sebagai yang terakhir pada saat pagi hari ini. Filipi pasal yang ketiga saya bacakan bagi kita semua. Saya baca ayat yang ke-14, atau dari ayat 13 saya baca. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari pada tujuan. Biarlah ini yang menjadi visi yang membuat kita terus maju, berjalan terus apapun rintangan. Ingat baik-baik, saya punya tujuan, Bapak Ibu punya tujuan, kita semua punya tujuan. Masalah tidak akan dapat menghalangi kita untuk membuat perjalanan kita terhenti, karena Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menolong, dan Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa meraih apa yang memang menjadi bagian dalam hidup kita yang Tuhan sudah berikan sebagai janjinya bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan menolong memberkati kita semua. Inilah firman dan renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, terbatas apa yang bisa hamba-Mu sampaikan sebagai renungan pagi hari ini. Namun biarlah ini menjadi kekuatan baru dalam hidup seluruh umat-Mu. Siapa saja yang mendengarkan firman-Mu, biarlah kami mau percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Sukses dan berhasil akan menyertai perjalanan hidup kami. Itu sebabnya kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau firman yang menguasai kami, yang menuntun kami, yang memimpin kami Tuhan, sampai kepada tujuan hidup kami. Kami percaya juga Tuhan bahwa ada kekuatan baru yang akan Allah berikan bagi kami. Ada semangat yang baru yang membuat kami bergairah untuk terus berjalan. Karena Engkau berjanji bahwa masa depan sungguh ada, harapan kami tidak akan hilang. Dan kami akan berlari-lari pada tujuan panggilan surgawi. Sehingga kami memperoleh hadiah, yaitu bertemu dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau, menikmati anugerah dan juga mujizat Allah. Berkatilah seluruh umat-Mu, tolonglah mereka, campur tangan untuk hidup mereka, pekerjaan, usaha, mata pencarian, bukakan jalan, berikan jemaat semuanya sehat dan kuat, dipelihara hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami mengandalkan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Apapun yang Tuhan kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan yang akan menolong, yang menyertai. Baik saat kami di rumah, keluar rumah, sementara berjalan, naik kendaraan, sepeda motor, mobil, kami terpelihara di dalam Engkau. Mara bahaya, kecelakaan, niat orang jahat, kuasa kegelapan, sihir, perdukunan, romal, sakit, penyakit, kami berdoa, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan, kasih dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam sehat, selamat pagi.